Media Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas soal-soal TWK yang hot ya, part 3. 1. Pencetus ide dan implementasi terhadap konsep 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh A. Taufik Kemas, B. Amin Rais, C. Samuel Simanjuntak, D. B.J. Habibie, E. Megawati Soekarno Putri. Jawabannya adalah A ya, pencetus dan pemakarsa 4 pilar kebangsaan dilakukan oleh Taufik Kemas sebagai Ketua MPR aklamasi pada tahun 2009. Yang kedua, bendera negara merupakan salah satu elemen yang menyimbolkan eksistensi sebuah negara. Mengenai bendera negara Indonesia ini diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2006, atau E. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2009. Apa jawabannya ya? Ya, jawabannya adalah A. Peraturan tentang bendera negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera negara, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer adalah spionase, B. Sabotase, C. Agresi, D. Invasi, E. Globalisasi. Globalisasi ya. Globalisasi bukan ancaman militer, melainkan ancaman perkembangan teknologi. 4. Penyelenggara pemerintahan di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, yaitu A. Proporsional, B. Profesional, C. Keterbukaan, D. Akuntabilitas, E. Kepentingan umum. Jawabannya adalah asas proporsional. Asas proporsional ini adalah asas yang menjelaskan bahwa penyelenggara negara harus dapat menyeimbangkan hak yang ia dapatkan dan kewajiban yang harus ia tunaikan. Tidak boleh berat sebelah ya. 5. Sensus penduduk diadakan untuk salah satu cara mengatasi permasalahan kependudukan. Sensus penduduk ini dilakukan hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal di daerah tersebut dinamakan A. Sensus householder, B. Sensus de facto, C. Sensus de jure, D. Sensus canvasser, E. Registrasi penduduk. Jawabannya adalah sensus de jure. Sensus de jure adalah pencatatan penduduk terhadap penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal di daerah tersebut pada saat dilakukannya sensus. Simak paragraf berikut dengan seksama. Pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Karena itu, tidaklah mengherankan jika saat ini pemerintah memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Hal itu bisa dibuktikan dengan meningkatnya anggaran pendidikan pada APBD tahun ini. Anggapan negatif terhadap isi paragraf di atas adalah A. Memang pendidikan merupakan instrumen mendasar untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa. B. Semoga anggaran yang sudah dialokasikan ini mewujudkan dalam program kebijakan yang pro rakyat. C. Besarnya peningkatan anggaran ternyata belum seimbang dengan peningkatan kualitas layanan pada bidang pendidikan. D. Mari kita sambut niat pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. E. Dengan meningkatkannya anggaran pendidikan diharapkan juga terjadinya peningkatan pemerataan pendidikan. Jadi tanggapan negatifnya yang mana? Ya, yang C, yaitu tanggapan biasanya berwujud dukungan ya, kritikan, saran, atau tambahan. Sebuah tanggapan negatif merupakan komentar yang cenderung berpikir negatif atau sinis. Tanggapan negatif atau kurang mendukung dari opsi jawaban adalah besarnya peningkatan anggaran
ternyata belum seimbang dengan peningkatan kualitas layanan pada bidang pendidikan. Nah, ini komentar yang negatif ya, tanggapan negatif. 7. Berdasarkan isi pengertian yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya. Letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Proklamasi merupakan landasan material dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal. D. Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum sendiri. E. Proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur direalisasikan dalam pembukaan. Soalnya panjang ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Berdasarkan isi pengertian yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya. Letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah A. Dalam pemilihan ketua RT, ada seorang warga tidak suka dengan ketua RT yang sudah dipilih. Ia terus berusaha agar ketua RT itu batal menjadi RT. Dalam pendapatnya, dia menjelek-jelekan calon ketua RT tersebut. Maaf, saya tidak suka dengan ketua RT itu. Menurut saya, pribadi dia terlalu lembek, tidak tegas, dan kurang bisa bergaul. Sikap warga tersebut tidak menunjukkan sikap demokratis bermasyarakat karena A. Bersikap sesuka hati, B. Menganggap dirinya paling benar, C. Suka meremehkan orang lain, D. Bersikap terlalu lembek dan tidak tegas, E. Tidak mau menerima keputusan bersama. Jawabannya adalah E. Jadi, kondisi pada soal menunjukkan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Walaupun ada undang-undang tentang kebebasan berpendapat, orang yang berpendapat perlu menghormati hak-hak orang lain serta berpendapat dengan sopan. Hasil keputusan bersama juga harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua anggota musyawarah. Jadi, sikap warga tersebut tidak menunjukkan sikap demokratis karena tidak mau menerima keputusan bersama, ya. Nah, perhatikan hak-hak warga negara Indonesia. 1. Memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Memperoleh fasilitas pelayanan umum yang layak. 3. Semua warga berhak negara mendapat jaminan sosial. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A. 31, B. Pasal 29, C. Pasal 34, D. Pasal 27 ayat 2, E. Pasal 32. Jawabannya adalah C.
C. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur hak-hak warga negara Indonesia terkait jaminan sosial bagi seluruh rakyat, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan umum yang layak, pemberdayaan masyarakat sesuai martabat kemanusiaan, dan mengatur kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR adalah A. Presiden dan DPR menyusun dan menetapkan APBN. B. DPR membahas rancangan undang-undang dengan Presiden. C. Bank Indonesia mengatur keuangan negara bersama anggota DPR. D. BPK melaporkan hasil audit internal pada DPR. E. Menteri Keuangan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada anggota legislatif. Mana fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR adalah A. Presiden dan DPR menyusun dan menetapkan APBD. Nah, di sini ada ya bahasannya fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan. Fungsi anggaran itu fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama pemerintah, dan fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ideologi nasional yang dikenal sampai saat ini adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. TAP MPR, D. Undang-Undang, E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang memuat 5 nilai yang saling berkesinambungan dan utuh. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 12. Ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. B. Negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. C. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. E. Setiap orang tidak berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jawabannya adalah D. Bunyi sila pada soal itu adalah sila kelima. Nilai moral dalam sila kelima adalah keadilan atau kesejahteraan kemakmuran. Dengan demikian, ketentuan yang sesuai dengan nilai keadilan adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bekerja dan imbalan merupakan sarana mencapai kesejahteraan, dan itu harus adil sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun pilihan A itu mengandung nilai ketuhanan dalam sila ke-1. Pilihan B itu mengandung nilai kerakyatan, sila ke-4. Kalau pilihan D itu mengandung nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila. Jadi jawabannya adalah D. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation, yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu memiliki perubahan hakikat karena A. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. C. Mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. D. Adanya gejala sosial politik yang berkembang. E. Dipengaruhi oleh sejarah bangsa. Jawabannya adalah B. Nasionalisme hakikatnya dapat mengalami perubahan makna dan
hakikatnya dapat dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ideologi. Paradigma ruang dan waktu di suatu wilayah mempengaruhi pencapaian terhadap suatu bangsa yang harus dipertahankan melalui jiwa dan sikap nasionalisme yang sudah disesuaikan berdasarkan tafsiran ideologi negara. Jadi nasionalisme dalam ruang dan waktu memiliki perubahan hakikat karena disesuaikan dengan penafsiran ideologi ya. Berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2, D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Jadi landasan hukum kewajiban bela negara itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 yang merupakan dasar peraturan dalam mengatur dan mengesahkan Convention ILO Convention ya. Hari ini dosen membagikan hasil ujian. Albert mendapat nilai 3,5. Ia merasa mampu mengerjakan soal ujian dengan jawaban yang tepat. Ia heran tidak mendapat nilai sempurna. Ia pun mencoba melihat kembali lembar jawaban yang telah dibagikan. Ia menemukan kesalahan perhitungan penilaian. Akhirnya, ia membicarakan hal tersebut kepada dosen. Setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan, Albert mendapat nilai sempurna. Berdasarkan kondisi di atas, Albert telah menerapkan prinsip nilai Pancasila yaitu sila ke A pertama, B keempat, C kedua, D ketiga, E kelima. Jawabannya adalah E kelima. Tindakan yang dilakukan Albert seperti pada soal di atas merupakan cerminan upaya mendapatkan keadilan. Perilaku memperjuangkan keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya merupakan salah satu makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nomor 16. Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lambang negara. Secara konstitusional, lambang negara Indonesia adalah A. Sang Saka Merah Putih, B. Bahasa Indonesia, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Garuda Pancasila, E. Lagu Indonesia Raya. Jawabannya adalah D. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A, yang dimaksud dengan lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ya. Nomor 17. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah A. MPR, B. Mahkamah Konstitusi, C. Presiden, D. Komisi Yudisial, atau E. DPR. Jawabannya adalah MPR. Nah, diterangkan pada pasal 8 ayat 2 bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Ya, jadi jawabannya adalah MPR. Alasan utama para pejuang kemerdekaan untuk merdeka hanya rasa cinta terhadap bangsanya adalah A. Merasa senasib sepenanggungan, B. Tidak mau menerima perbedaan, C. Merasa hebat untuk memperoleh penghargaan, D. Rela berkorban demi bangsa dan negara, E. Anti terhadap penjajahan dimanapun dan kapanpun. Apa alasan utama para pejuang? Yaitu D. Rela berkorban demi bangsa dan negara, yang merupakan fondasi dasar para pejuang. Ya, rasa cinta terhadap bangsa ya. Rela mewujudkan cita-cita tanpa pamrih, rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi D jawabannya ya. Istilah ideologi berdasarkan dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dua kata ide dan logos yang berarti A. Pengetahuan tentang ide-ide, B. Pengetahuan tentang kenegaraan,
C. Pengetahuan tentang politik, D. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip, atau E. Pengetahuan tentang keyakinan. Logos berarti pengetahuan. Ideologi berasal dari kata idea, Inggris ya, yang artinya gagasan. Pengertian dari bahasa Yunani. Jadi jawabannya adalah pengetahuan tentang ide. A jawabannya ya. Dahulu, Australia pernah melakukan tindakan penyadapan terhadap pemerintahan Indonesia. Contoh pernyataan tersebut menunjukkan adanya ancaman terhadap pertahanan negara Indonesia dalam bentuk A. Blokade, B. Sabotase, C. Spionase, B. Bombardemen, E. Terorisme. Jadi itu merupakan ancaman C. Spionase. Spionase ini merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. Spionase yang dilakukan Australia terhadap Indonesia mengakibatkan hubungan kerjasama kedua negara terganggu. Ya. Nomor 21. Pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional tertuang dalam Maklumat Pemerintah Nomor 10 Tahun 1945 tertanggal A. 16 Oktober 1945, B. 9 November 1945, C. 16 November 1945, D. 10 November 1945, E. 14 November 1945. Ya, jawabannya adalah A. 16 Oktober 1945. Isi maklumat nomor 10 tahun 1945. Nah, yang pertama itu tanggal 16 Oktober, pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional. Yang kedua adalah 9 November, yaitu pembentukan partai politik. Kalau tanggal 14 November 1945 itu merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Jadi jawabannya adalah pembentukan maklumat pemerintahan 16 Oktober 1945. Nomor 22. Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa. Agar persatuan dan kesatuan tetap terbina, rakyat Indonesia harus senantiasa A. Menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia, B. Menumbuhkan semangat kedaerahan dalam kehidupan bernegara, C. Bergaul dengan seluruh penduduk Indonesia dari daerah yang sama, D. Membanggakan dan menonjolkan kebudayaan daerah yang dimilikinya, E. Bersikap individualisme. Jawabannya adalah A. Salah satu upaya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah dengan mencintai budaya daerahnya dan menghargai setiap budaya yang ada di Indonesia sebagai kekayaan budaya nasional. Adapun pilihan antara A, B, D, dan E itu merupakan sikap yang harus dihindari. Karena dapat menghambat tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan. Bukan pilihan A, B, D, E, tapi C, B, D, E ya. Karena yang jawaban yang benarnya itu A. Saya salah ketik itu. Ya, lanjut nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Merupakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Demi terwujudnya tujuan nasional. 3. Mencintai bangsa dan negara. 4. Perwujudan penentangan terhadap penjajahan. Pernyataan di atas merupakan A. Makna bela negara, B. Tujuan bela negara, C. Prinsip bela negara, D. Hakikat bela negara, E. Ciri bela negara. Jadi mana ini yang benar? Jawabannya adalah C. Jadi semua pernyataan di atas adalah termasuk prinsip bela negara. Perhatikan bentuk-bentuk ancaman berikut. 1. Peredaran narkoba.
2. Agresi, 3. Pelanggaran wilayah, 4. Spionase, 5. Penyelundupan barang, 6. Para imigran gelap. Yang termasuk bentuk ancaman militer yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa aja? A. 3, 5, 6, B. 3, 4, 5, C. 1, 2, 3, D. 2, 3, 4, E. 4, 5, 6. Nah, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer itu dalam berbentuk apa aja? Yang pertama adalah agresi oleh negara, kemudian pelanggaran wilayah, 3. Spionase, yang keempat sabotase, yang kelima aksi teror bersenjata, 6. Pemberontakan bersenjata, dan ketujuh adalah perang, saudara. Jadi isinya adalah D, yaitu agresi, pelanggaran wilayah, dan spionase 2, 3, dan 4. Lanjut. Perhatikan cerita berikut. A. Sebagai seorang hakim, menerima laporan permohonan pra-peradilan 3 hari yang lalu. Oleh karena itu, A segera menentukan jadwal sidang. Ketentuan tersebut menunjukkan salah satu asas peradilan sosial, yaitu A. Biaya ringan, B. Sederhana, C. Cepat, D. Jujur, E. Adil. Termasuk cepat. Tenggat waktu yang diberlakukan pada proses beracara pidana merupakan implementasi dari asas cepat dalam peradilan nasional. Tenggat waktu tersebut ditetapkan agar proses peradilan tidak ditunda-tunda dan berlarut-larut. Asas peradilan nasional lainnya mencakup asas sederhana dan biaya ringan. Nomor 26. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Adanya jaminan pemerintahan yang stabil, B. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, C. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, D. Persatuan antara rakyat dan pemerintahan, E. Mengurus kepentingan rakyat semata. Paham tentang integralistik yang memiliki karakter menonjol, katanya jawabannya adalah D. Keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme Indonesia adalah negara merupakan kesatuan yang integral. Semua golongan berhubungan erat satu sama lain dan keutamaan dalam penghimpunan seluruh bangsa. 27. Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari A. Konstitusi dalam arti umum, B. Konstitusi dalam arti menengah, C. Konstitusi dalam arti luas, D. Konstitusi dalam arti sempit, E. Konstitusi dalam arti tertentu. Jawabannya adalah konstitusi dalam arti luas merupakan keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi jawabannya adalah konstitusi dalam arti luas. 28. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, atau E. 1. Jawabannya adalah makna yang tergantung pada pasal ketiga, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa sila ketiga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. 29. Semua warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Tindakan yang mencerminkan bentuk keikutsertaan siswa dalam upaya bela negara yaitu A. Rajin belajar, kemudian mengikuti kegiatan PMR dan upacara dengan hikmat, B. Belajar PPKN, mengikuti kegiatan pramuka dan ronda malam, C. Ikut PMR, mengikuti kegiatan OSIS dan ikut Karang Taruna,
D. Siskamling, upacara bendera dan piket kelas. E. Bakti sosial gotong royong di lingkungan rumah dan rajin belajar. Jawabannya adalah A, yang paling tepatnya ya adalah belajar tekun, belajar mata pelajaran PPKN, mengikuti kegiatan pramuka, PMR, Paskibra, OSIS, membersihkan lingkungan sekolah, dan mengikuti upacara dengan khidmat merupakan bentuk-bentuk partisipasi seorang siswa dalam usaha bela negara. Adapun mengikuti kegiatan Karang Taruna dan Ronda Malam merupakan bentuk-bentuk partisipasi warga masyarakat dalam usaha bela negara. 30. Tahun 1999, Indonesia pernah kehilangan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah contoh nyata disintegrasi bangsa. Agar terhindar dari disintegrasi bangsa, kita harus berusaha A. Memperkuat kepribadian bangsa, B. Meningkatkan rasa cinta pada tanah air, C. Membiarkan seluruh budaya asing masuk Indonesia, D. Melarang seluruh budaya asing masuk Indonesia, atau E. Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi. Jadi harus apa? Harus meningkatkan rasa cinta pada tanah air. B ya. Disintegrasi itu disebabkan oleh kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan dapat dibina melalui rasa cinta tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air akan menumbuhkan sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban itulah yang akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Dengan demikian, disintegrasi bangsa tidak akan terjadi ya. Ya, sekian soal-soal hot TWK ya. Nanti dilanjut lagi ya. Terima kasih, mudah-mudahan banyak bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.